Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu React.js. Nah, React.js itu adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface. Nah, user interface itu UI. Berarti ini cocok untuk bagian yang front end. Nah, khususnya pada aplikasi Facebook pada tahun 2013 itu dikembangkan oleh Facebook. Nah, hingga sekarang React menjadi salah satu teknologi utama di dunia web modern karena efisien, cepat, dan mudah dikelola. Nah, kemudian tujuan dibuatnya React dibuat itu untuk mempermudah proses pengembangan tampilan website yang kompleks agar lebih cepat dan struktur. Dengan React ini kita bisa membuat aplikasi web yang tampilannya otomatis berubah saat datanya berubah tanpa perlu membuat ulang seluruh halaman. Nah, itu tujuan membuat React. Nah, konsep utamanya itu React menggunakan konsep komponen, artinya tampilan website dibangun dari potongan kecil seperti tombol card, produk, atau navbar. Setiap komponen bisa digunakan ulang sehingga membuat kode lebih efisien dan mudah dikelola. Nah, itu komponen konsep pertama yang harus kita perbuat di React.js. Yang kedua itu adalah virtual DOM. Nah, apa itu virtual DOM? Virtual DOM itu React tidak langsung mengubah tampilan asli di browser. React menggunakan virtual DOM, yaitu salinan ringan dari DOM asli di memori. Dengan cara ini, React hanya memperbarui bagian yang berubah saja, hasilnya perform jadi lebih cepat. Yaitu konsep kedua di React.js. Yang ketiga itu ada JSX, JavaScript XML. Nah, JavaScript XML ini memungkinkan kita menulis kode HTML di dalam bahasa JavaScript, di dalam JavaScript. Contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian state dan props. State dan prop itu state digunakan untuk menyimpan data dalam satu komponen, sedangkan props mengirim data antar komponen. Dengan dua konsep ini, React bisa membuat UI yang dinamis dan interaktif. Kemudian ada hooks. Nah, ini konsep yang terakhir di React.js. Hooks seperti asState dan asEffect digunakan untuk mengatur logika di komponen. Misalnya, asState digunakan untuk menyimpan data seperti jumlah klik tombol. Nah, itu. Kemudian kelebihan dari React.js itu, yang pertama itu cepat dan efisien berkat virtual DOM. Yang kedua, reusable komponen. Maksudnya reusable komponen itu kode bisa digunakan kembali. Kemudian ekosistemnya luas dan banyak library tambahan. Yang keempat, digunakan oleh perusahaan besar seperti Facebook, Netflix, Airborne, dan Tokopedia itu rata-rata menggunakan React.js.
Kemudian yang kelima, bisa digunakan untuk aplikasi mobile melalui React Native. Nah, React Native ini nanti adalah salah satu framework untuk membuat aplikasi mobile yang bisa disebut mobile developer. Nah, ini contoh struktur project React. Nah, ini contoh kecilnya. Nah, kemudian cara menjalankannya ini, yang pertama kita install Node.js. Nah, yang perlu kalian harus itu yang pertama, di dalam laptop kalian harus mempunyai Node.js. Yang kedua itu buat project baru, kemudian masuk folder, jalankan server, dan buka browser. Nah, yang terakhir, inti React.js adalah library JavaScript yang powerful, membangun UI yang cepat, modular, dan efisien. Kemudian banyak digunakan di dunia industri modern. Nah, itu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh kecil dari project React ya. Nah, ini halaman blognya, webnya seperti ini. Ini misal kita create di sini. Bentar, agak lama. Nah, ini untuk halaman blognya. Dan ini untuk halaman ini. Nah, di sini nah bisa kalian lihat sendiri, dia tuh menaruh kode HTML-nya itu di dalam JS. Nah, kita yang membuat struktur foldernya itu di dalam JS. Kan biasanya kalau di dalam Laravel itu di route, nah di views ya, di views. Terus kemudian di sini baru dibuatlah komponen-komponennya. Nah, kalau kita memakai React.js itu kita hanya perlu mengedit HTML di sini. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian hanya perlu nanti memanggil setiap komponen yang ada di JS itu. Nah, kita panggil ini feed REST.js app.jsx. Nah, ini. Nah, app.jsx kayak ini ya. Nah, ini untuk pemanggilan ke semua komponen yang ada di sini, di dalam layout sama di dalam text. Nah, kemudian kita tinggal di sini kasih inertia. Nah, coba kita cari di sini apa pengertian React inertia. Nah, kita lihat sini pengertian React inertia. Nah, pengertian React inertia itu, React inertia adalah kombinasi antar inertia JS dan React JS yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern berbasis single page application menggunakan backend tradisional seperti Laravel, REST, atau Django. Nah, inertia JS itu berperan sebagai jembatan antara backend Laravel dan frontend-nya React tanpa perlu membuat API, REST, atau GraphQL. Nah, bagaimana cara kerjanya? Biasanya aplikasi React murni membutuhkan API, misalnya dari Laravel, untuk menampilkan data. Tapi dengan inertia, Laravel backend tetap menangani routing, controller, dan data. Nah, sedangkan React itu hanya front end-nya digunakan sebagai view engine untuk menampilkan data tersebut
Inertia akan mengirimkan data dan Laravel langsung correct melalui respon biasa, bukan API JSON. Sehingga pengembangan bisa tetap bekerja dengan cara seperti Laravel biasa, tapi hasilnya seperti SPA. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kelebihan React plus Inertia ini, yang pertama itu tidak perlu API terpisah. Nah, datanya langsung dikirim dari Laravel ke React. Kemudian yang kedua, routing tetap di Laravel, tidak perlu React router. Kemudian yang ketiga, SEO friendly dan cepat, mirip SPA tapi tetap bisa dirender dari server. Nah, mungkin gitu. Nah, lebih mudah migrasi dari Laravel Blade ke React. Nah, yang kelima, pengalaman pengguna halus tanpa reload menu seperti aplikasi SPA modern. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan dari React Inertia plus Inertia. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu dari komponennya, struktur foldernya, kurang lebih jadi seperti ini. Di sini untuk layout. Nah, layoutnya kan tadi saya cuma membuat dua layout. Yang pertama itu home, yang kedua itu create. Yang kedua, nah sini link post create. Nah, di sini ada folder pack. Di dalamnya itu ada file create JSX, edit JSX, home JSX, dan show JSX. Nah, kita lihat dari create JSX dulu. Nah, di create JSX ini dia hanya untuk membuat sebuah apa yang kita buat nanti di dalam tampilan create ini. Nah, di sini ininya ada di mana di membuat data yang nanti kita buat. Sebentar. Nah, di sini ini text area. Aduh. Nah, ini dalam text area. Nah, ini. Kemudian nah ini ada editnya untuk kita nanti edit misalnya seperti ini. Kita ke bagian home dulu. Nah, read more. Nah, ini kita bisa update itu berarti nanti kita mengedit lagi dan mendelete gitu. Sama aja ini seperti sistem CRUD, create, update, delete. Kemudian ini tampilan home-nya. Simple ya tampilan home-nya karena hanya membuat sebuah blok biasa. Nah, ini show JX-nya. Ini untuk menghapus sebuah datanya. Dan ini appjs. Nah, cara untuk menampilkannya ini. Nah, sebelum kita menampilkan tampilan React.js ini, yang paling utama itu kita harus mendownload harus npm install dulu. Nah, habis itu setelah itu npm run dev agar dia ngerun tampilan tersebut. Nah, kemudian untuk PHP-nya tinggal kita PHP artisan serve karena kita akan menampilkan di Laravel. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk Bootstrap.js. Ini CSS-nya. Kurang lebih seperti itu. Sebentar. Nah, PPCS ini untuk apa? Untuk mengambil data, mengimpor data CSS-nya, mengimpor tampilan dari CSS. Seperti ini. Sebenarnya ini intinya hanya untuk membuat sebuah tampilan. Membuat tampilan di dalam JavaScript.
Misal kita mendelete ini juga langsung bisa ke delete. Nah, misal kita buat di sini misalnya apa lagi tadi cup. Nah ini langsung, ini misalnya kita nanti ingin update lagi namanya ya, nah ini dia bakal update lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Nanti kita buat cara pembuatannya dari awal, bagaimana cara membuatnya dari awal, cara menginstal si React.js ini, dan bagaimana dia bisa menampilkan di localhost Laravel ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi di part 2 cara pembuatan React.js. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.